Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sama sih, it's different. Ada keluhan habis divaksin? Ada linu tangan. Istri aja yang agak panas demam dok ya, sempat demam istri. Oh iya, bisa Pak Ustaz. Anda juga habis Moderna kena demam juga. Masya Allah. Iya. Dok, mau dimulai dok? Udah jam 1 dok? Siap, sudah jam 1 ya. Tonton dok. Dr. Adil, mungkin bisa di stream ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Al-Khaliq yang maha mengatur alam semesta ini. Atas dengan izinnya dan juga taufiknya, kita semua dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom untuk menghadiri kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan rutin per bulannya oleh Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Tirta Mangunkusumo Jakarta. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis bertepatan dengan 2 Safar 1443 Hijriah atau tanggal 9 September 2021, akan disampaikan materi dengan judul Umurku Dihabiskan Untuk Apa? Umurku Tabungan Akhiratku. Dan Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama, LTMA, Hafizahullah Ta'ala, yang akan membawakan materi tersebut. Sebelum kita mendengarkan materi dari Ustadz, seperti biasa akan ada kata pembukaan dari Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM kepada Dr. Suskan Yusat, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kami persilakan. Silakan Dr. Suskan. Terima kasih Dr. Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih sehat, masih ada umur untuk mengikuti acara kajian Islam ilmiah dari Departemen Obgyn FKUI RSCM yang tiap bulannya insya Allah dan selalu alhamdulillah kita ucapkan juga dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan alhamdulillah Ustadz telah ada di tempat kita dan bersama-sama kita. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita bisa mengikuti acara ini untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, dan salat juga kita sampaikan pada keluarga beliau sampai umatnya yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, ittiba pada Rasul semuanya. Dengan ikut acara kajian ilmiah ini kita bisa dapat menimba ilmu. Apalagi judulnya ini kita pilihkan, mudah-mudahan ini sesuai juga yang tema untuk hari ini di tengah-tengah COVID. Karena umur kita untuk apa? Kemudian umur kita tabungan akhirat kita. Nah ini dia, karena kita nggak tahu COVID sekarang kita bisa ketemu 2 minggu lagi udah masuk kubur. Kita nggak bisa tebak. Kemarin saya baru dapat berita lagi, teman yang saya biasa-biasa itu jalan akhirnya meninggal juga karena COVID. Istrinya alhamdulillah selamat. Nah, itu dia, maka itu kita nggak bisa tebak umur. Dengan adanya kajian ini dari Ustadz Syafiq, mudah-mudahan dapat menggugah semua yang hadir di acara ini, bagaimana sisa umur kita ini untuk apa lagi. Dan saya ucapkan terima kasih pada Dr. Dani dan tim, serta yang paling saya hormati Dr. Syafiq Riza Basalamah yang selalu memberikan acara tiap bulanan untuk Departemen Obgyn sebagai
siraman rohani yang betul-betul sangat menyentuh dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Ustadz Syafiq saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas kata pembukaan yang telah disampaikan. Sebelum Ustaz Syafiq menyampaikan materi pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian adab selama kajian online. Yang pertama, marilah kita meluruskan niat selama kajian ini untuk menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memudahkan kita dalam memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, marilah kita ikat ilmu yang disampaikan oleh Ustaz dengan tulisan. Yang ketiga, menyiapkan Al-Quran dan terjemahannya untuk dibaca dan dipahami selama kajian berlangsung. Yang keempat, para peserta diharapkan memute audio selama Ustaz menyampaikan materi. Yang kelima, bagi para umahat untuk mengaktifkan videonya. Dan yang keenam, menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait materi yang disampaikan pada hari ini, dan boleh dengan raising untuk bertanya secara langsung setelah dipilih oleh moderator ketika sesi tanya jawab, atau boleh menulis pertanyaan di kolom chat hingga jam 13.45. Itulah ada selama kajian online yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kepada Dr. Syafiq Rizal Salama, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, bicara umur yang kita tidak tahu kapan berakhir. Bicara waktu yang merupakan modal hidup manusia. Kita melihat Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim seringkali bersumpah dengan waktu. Beliau bersumpah dengan firman-Nya wal fajr walayalin ashar. Beliau bersumpah demi fajar, salah satu bagian dari waktu kita, dan demi 10 awal Dzulhijjah. Allah juga bersumpah demi waktu asar, wal asr. Allah bersumpah demi waktu duha wa duha. Allah Jalla Jalaluh tatkala bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya, itu menunjukkan tentang dahsyatnya ciptaan yang perlu direnungi oleh manusia. Tatkala bersumpah demi waktu asar, wal asri, yang mungkin sebagian mufassirin condong dengan masa, demi waktu. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Subhanallah. Manusia yang Allah berikan kepadanya akal, yang dengannya dia dapat berpikir. Manusia yang Allah berikan kepadanya segala fasilitas, yang dengannya dia dapat berbuat, ternyata semuanya dalam kerugian. Mau itu dokter, mau itu pasien, siapapun dia. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dia beriman bukan ikut-ikutan, tapi sebuah keimanan yang berdasarkan ilmu yang membentuk keyakinan di dalam diri, dan dia beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, dia saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ahibati fillah, tadi Dr. Suskan menyebutkan tentang banyaknya kematian di masa COVID ini, yang sebenarnya ada COVID atau tidak ada COVID,
kematian akan datang menjemput kita. Dan modal manusia hidup itu bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan profesi. Tapi modal manusia hidup itu adalah waktunya, umur dia. Sehingga tatkala waktu dia habis dengan kematian yang menjemput dia, maka selesai hidup dia. Dan sebaliknya, kalau umur dia belum habis, walaupun dia udah di PHK, dia udah pensiun, dia sudah divonis sama dokter bahwa engkau sepertinya nggak akan bertahan lebih dari 6 bulan. Tapi ternyata orang-orang tersebut masih terus hidup, padahal sudah nggak punya pekerjaan. Masih melanjutkan hidupnya, padahal sudah sakit parah. Sehingga terkadang kita melihat nih yang sehat mati, yang sakit-sakit terus hidup. Ahibati fillah, umur kita itu akan berakhir tatkala ajal menyebut kita. Yang waktu itu kita nggak tahu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Ayat 10 sampai 11. Nah, apa kata Allah Jalla Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah, Syama. Kehidupan di dunia ini terbatas. Yang kata Nabi SAW, kalau bicara umur umat Nabi, umurnya kita. Beliau SAW mengatakan, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku tuh antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Dan sedikit di antara mereka yang lewat dari 70. Tapi bukan berarti harus nunggu di atas 60 tahun orang mati. Buktinya ada yang masih muda, umur 25 tahun, 30 tahun mereka meninggal dunia. Maka kalau kita ngelihat tadi di surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11 bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang beriman ini agar mereka berinfak. Engkau punya harta sekarang, engkau bekerja, engkau mengumpulkan banyak harta benda, uang atau yang lainnya. Kata Allah, wa anfiqu, infakkan. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Sebelum datang kematian. Masalahnya kematian ini datangnya kita nggak tahu. Kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, bagaimana kondisi kita nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita disuruh berinfak, disuruh beramal sebelum kematian datang. Karena kalau sudah datang, kita punya keinginan untuk ditambah umurnya.
Dan dokter nggak bisa nambah umur. Dokter tidak dapat menambah umur pasien. Usaha dokter mengobati, usaha dokter yang merawat pasien tersebut tidak menambah umurnya. Ingat cerita seorang dokter yang pesan kepada salah satu pegawai di rumah sakit, bulan nanti seperti ini, besok saya akan berkunjung. Ternyata dokter nggak pernah berkunjung. Dan pasien itu masih hidup, dokternya udah meninggal. Waktu dia selesai. Ahibati fillah. Kalau kita mati urusannya selesai, selesai. Jadi kematian itu tempat istirahat. Yang jadi masalah, kita akan ditanya, dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakan selama hidup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khams. Manusia itu tidak akan dapat memindahkan kakinya pada hari kiamat kelak dari persidangan, kecuali dia sudah ditanya 5 perkara. Dalam hadis lain dikatakan 4 perkara. Apa aja yang kita akan ditanya? Yang pertama disebutkan sama Nabi alaihi salatu wassalam adalah an umrihi. Fima afna. Tentang umurnya. Dihabiskan buat ngapain? Buat apa? Ini modal, bicara modal kau habiskan buat apa? Dalam sehari dikasih waktu 24 jam. 24 jam tuh ngapain aja? Kalau ilmu kedokteran mungkin akan bicara 8 jam untuk istirahat. Ashabul Kahfi itu mereka istirahat di dalam gua selama 309 tahun. Ketika bangun, kata mereka, kayaknya kita hanya setengah hari atau 1 hari paling lama. 309 tahun. Supaya kita tahu waktu tidur kita itu ya habis. Kita tidak merasa apa-apa. Makanya di surga itu nggak ada orang tidur. Karena tidur itu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Kita akan ditanya tentang umur kita. Dibuat apa? Kemudian, di dalam umur ini ada pertanyaan khusus untuk masa gemilang seorang manusia dalam hidupnya. Kata Nabi SAW, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَهِ. Masa mudanya. Ya sekarang engkau tua rajin ke masjid. Engkau sudah sepuh sekarang rajin membaca Al-Quranul Karim. Waktu engkau muda, kemana engkau? Engkau tua, sholat duduk. Waktu muda engkau sholat enggak? Waktu tua nggak bisa puasa sudah. Karena uzur. Waktu muda engkau puasa nggak? Jadi masa muda, tatkala seorang itu memiliki energi yang lebih dibandingkan dengan orang-orang tua. Masa muda di saat tanggung jawab dunia masih belum banyak. Orang kalau udah tua, udah punya istri, udah punya anak, udah punya cucu, beda lagi. Dia akan sibuk dengan urusan dunia dia mungkin. Tapi dulu ketika engkau muda, kita lihat anak muda, kalau nggak bertakwa, itu banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia dan kurang berguna. Nongkrong. Jarang sekali kita ngelihat orang tua, orang sepuh tuh nongkrong. Dia duduk dari ba'da isya sampai subuh.
Kadang-kala anak lewat di alun-alun kota Jember ya. Dulu tapi, sebelum PPKM. Kita pulang atau mau berangkat menuju ke stasiun, kereta jam 12 malam atau kereta yang datang jam 2, yang nyampe jam 2. Kita melihat anak-anak muda itu bergerombol-gerombol di alun-alun, duduk-duduk. Ngapain? Ngobrol aja. Mungkin sambil ngopi, sambil ngerokok atau sambil minum sebagian di antara mereka. Akan ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Dipakai buat apa? Kalau kita ngelihat anak-anak yang kuliah kedokteran sih, mungkin dia masa mudanya sibuk dengan belajar. Sehingga menjadi satu poin positif buat dia. Yang jelas engkau akan ditanya. Engkau gunakan untuk beribadah kepada Allah atau tidak? Atau sekedar untuk mencari dunia. Untuk memburu dunia. Ambisi dunia. Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan kelak manusia akan dikeluarkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang. Kemudian mentari akan mendekat. Membuat mereka tenggelam dalam keringat mereka. Ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya. Wasyabun nasya'a fi ibadati. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Kalau orang tua sudah sepuh memakmurkan masjid, wajar. Biasa. Udah tua dia. Udah gak punya energi untuk yang neko-neko lagi. Untuk yang mungkin ngebut-ngebutan. Udah gak bisa dia. Ke masjid pakai tongkat dia. Sholat mau berdiri aja udah sulit. Tapi kalau anak muda dengan kondisi fisik yang prima. Kemudian dia memakmurkan masjid. Dia memanfaatkan waktunya untuk puasa sunnah. Untuk sholat malam. Masya Allah. Allah akan tanya. Ketika engkau muda. Kemana aja engkau? Buat apa? Umurmu ketika muda itu buat apa? Yang ketiga, wa'an malihi min aina iktasabahu. Akan ditanya tentang hartanya. Dari mana engkau dapat? Udah nih bicara umur, udah dikasih. Umur nih manusia akan ditanya tentang umurnya, lalu tentang harta. Dari mana engkau dapat harta itu? Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, manusia nggak peduli sama halal haram. Min aina iktasaba mal? Amin halalin amin haram. Nggak peduli, yang penting dapat duit. Tapi subhanallah, nanti engkau akan ditanya, dari mana engkau dapat harta? Para orang tua yang memiliki harta berlimpah ruah, engkau akan ditanya satu persatu tentang harta yang kau dapatkan. 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Tapi anak yang dapat warisan, dia akan mudah menjawab ketika ditanya, engkau dapat dari mana uang 100 miliar? Kata, warisan. Ya, warisan Anda. Maka para orang tua tolong siapkan jawaban. Yang keempat akan ditanya, fima anfaqahu. Kemana kau belanjakan itu uang? Untuk beli apa itu uang? Oleh sebagian orang itu kolektor. Dia punya uang untuk membeli barang-barang yang kurang berguna sekedar untuk koleksi dia. Dia kumpulin itu barang-barang. Ini barang yang mubah ya. Barang yang mubah. Dia keluarkan duit untuk barang yang mubah. Ada yang punya tas 100 tas. Perempuan punya tas 100 tas. Buat apa 100 tas? Kalau suruh sodako, hanya sedikit yang dia keluar.
Kemudian pertanyaan yang kelima, dia akan ditanya, wa madza amila fima alim. Rawahu At-Tirmidzi. Dia akan tanya tentang ilmunya. Ilmunya dipakai buat apa? Dia beramal nggak dengan ilmunya? Ada orang yang pandai baca Quran, yang dengerin kajian, Masya Allah, tiap bulan duduk dengerin kajian, ditanya nanti, engkau amalkan apa enggak tuh ilmu? Atau sekedar buat gaya-gaya doang? Oh, aku ngerti, aku faham. Engkau nggak akan ditanya pada hari kiamat, engkau faham apa enggak tentang apa yang disampaikan Ustaz? Yang akan ditanya, engkau gunakan pakai apa tuh ilmu? Ada sebagian orang berilmu menggunakan ilmunya untuk kemaksiatan. Ahibati fillah. Maka bagaimana kita memanfaatkan waktu kita? Kita orang bebas. Kita mau gunakan waktu kita untuk bermain-main, untuk istirahat, untuk jalan-jalan, untuk tamasya, untuk rekreasi, untuk bekerja. Oh, engkau terserah, tapi engkau harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disebutkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukuri nikmat ini, lalai memanfaatkan nikmat ini. Bahkan mungkin dia tidak memandangnya nikmat. Apa dua nikmat ini? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Masya Allah. Sehat dan waktu luang. Kita benar-benar di masa pandemi ini memandang kesehatan itu nikmat. Dengar tetangganya kena COVID, dibawa ke rumah sakit, dia mengatakan, mudah-mudahan fulan cepat sembuh. Dengar tetangganya parah kondisi, dia Allah, alhamdulillah, kau berikan kesehatan kepada. Tapi banyak di antara kita juga di masa COVID ini tidak memandang kesehatan nikmat. Dia lebih memandang kepada fulus. Ketika diberlakukan PPKM, yang ada dalam benak dia tetap fulus. Dia merasa rugi, oke. Berkurang penghasilannya, naam. Tapi dia nggak mengatakan, alhamdulillah anak sehat. Anak tidak terpapar COVID, alhamdulillah. Padahal itu nikmat yang kalau mau dibandingkan dengan harta, ada apa-apanya jemaah. Harta dikeluarkan demi orang sehat. Tapi ketika sehat kadang-kadang lupa mensyukuri nikmat tersebut. Lalu nikmat yang kedua, waktu kosong. Waktu luang, nganggur, nggak ada kerjaan. Itu nikmat loh. Jadi buat saudara-saudara kita yang mungkin dia di PHK. Sehingga dia nggak punya pekerjaan. Dia nggak ngapa-ngapain. Biasanya dia jam 7 pagi berangkat kerja. Pulang jam 4 sore. Sibuklah waktu dia untuk bekerja. Sekarang dia nggak punya pekerjaan. Anak sekarang di rumah, Ustaz. Nggak ngapa-ngapain. Ini nikmat. Loh kok nikmat, Ustaz? Iya. Engkau dapat membaca Al-Quran. Yang teman-temanmu yang kerja nggak bisa baca. Dia sibuk di kantor. Dokter umpamanya sedang operasi. Ya mau gimana dia? Dia kepingin sholat duha nggak bisa. Karena sedang operasi. Kalau operasi tengah malam dia mau sholat tahajud nggak bisa. Karena sibuk operasi. Engkau pengangguran nggak ada apa-apa. Bukankah ini nikmat? Engkau dapat menambah. Subhanallah. Pundi-pundi pahala. Bukan pundi-pundi uang.
Bayangin kalau kita mau berpikir dengan akal sehat kita. Orang tuh baca satu ayat, mengkaji satu ayat, mendalami satu ayat. Kata Nabi SAW lebih baik dari seekor onta. Dua ayat lebih baik dari 2 ekor onta yang gemuk. Engkau baca 10 ayat lebih baik dari 10 ekor onta. Yang kalau engkau sibuk bekerja, engkau nggak bisa baca. Maka sekarang Allah kasih engkau waktu luang. Manfaatkan waktu ini. Seharian nggak ngapa-ngapain, subhanallah. Alhamdulillah, ana sejak di PHK, ana bisa baca 3 juz satu hari, Ustaz. Subhanallah. Buat teman-teman yang di penjara. Ya, karena satu dosa atau kesalahan yang diperbuat. Sehingga dia di sana nggak ngapa-ngapain. Ya ada waktu mungkin, ada keterampilan ini dan itu. Tapi selain itu kosong waktunya. Manfaatkan, itu nikmat. Engkau dipisahkan dari segala kesibukan. Dikasih waktu kosong. Nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai, tidak mensyukurinya, dan tidak memanfaatkan nikmat itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Di barat, orang-orang barat itu, kalau bicara waktu, mereka mengatakan time is money. Ya. Fulus. Di dalam agama kita enggak. Lebih berharga daripada uang. Kalau bicara waktu adalah uang, maka dia akan menukar waktu dengan uang. Artinya, waktu sejam ditukar dengan uang sekian. Tapi sejatinya kita nggak bisa membeli waktu. Nggak bisa. Engkau punya uang 1 triliun. Lalu engkau berpikir, aku kepingin nambah umurku 1 tahun. Nggak bisa. Maka, hendaklah kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan modal hidup kita. Ahibbatik fillah. Banyak di antara manusia itu menghambur-hamburkan waktunya dengan berangan-angan panjang. Bukannya dia nggak mau jadi orang baik. Bukan dia tidak ingin mengisi waktunya dengan ketaatan, dengan ibadah. Tapi dia menunda-nunda. Nanti insya Allah saya akan beramal. Penghuni neraka. Mereka berteriak-teriak di neraka. Melolong. Apa yang mereka ingin? Allah berfirman di surat Fatir ayat 37. Apa kata Allah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Allahu Akbar. Mereka teriak-teriak minta dikeluarkan dari api neraka. Kepingin ngapain? Na'mal salihan. Kita ingin beramal soleh. Kita ingin berbuat ketaatan. Tidak seperti apa yang pernah kami kerjakan. Tapi itu permintaan mereka. Itu keinginan mereka. Lalu apa kata Allah kepada mereka? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah panjangkan umur kalian? Kami udah kasih waktu buat kalian.
untuk berpikir, untuk merenungkan. Kawan-kawannya pada mati, pada pergi. Engkau nggak tobat-tobat? Engkau tidak berubah? Apakah manusia berpikir dia akan berubah dengan bertambahnya umurnya? Atau seharusnya dia berubah dengan niat dan tekad dia? Awalam nu'ammirkum. Tapi banyak orang nggak mau ingat. Umurnya 40 tahun, umurnya 50 tahun, belum tobat, belum benar. Sholatnya masih bolong-bolong. Ngaji baca Quran juga nggak mau. Urusan fulus jangan ditanya. Orang yang pertama kalau urusan uang. Sampai umur 70 tahun masih dengan urusan uang ini. Maka Allah katakan, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Datangnya para rasul, datangnya para ulama, pewaris para nabi yang menjelaskan. Dan di antara makna nadhir peringatan ini adalah uban yang ada di rambutnya, yang ada di jenggotnya, yang ada di kumisnya. Dia melihat sudah mulai berubah. Engkau belum berubah. Padahal fisikmu sudah berubah. Wajahmu sudah berubah. Engkau sudah keriput. Tapi engkau belum mau jadi orang baik. Ahibbatifillah. Kadang-kala sedih ya. Tatkala kita mengantarkan orang tua yang meninggal dunia. Tapi sang anak mengatakan, Abah ana belum sholat. Abah ana pusing dikit udah gak sholat. Orang tuanya terus terang, Ustaz, ya Allah kesian Ustaz. Rukun Islam ini yang bakal menjadi pertanyaan pertama nanti. Persidangan pertama yang akan kasus pertama adalah tentang sholatnya. Dia gak sholat. Berapa menit sih kalau bicara sholat ya? Allah udah kasih umur sama kita 24 jam nih. Untuk cari fulus dari jam 7 pagi. Engkau cari sampai jam 4. Kadangkala kita kalau ngelihat tukang bangunan di bawah terik matahari. Pekerja-pekerja kasar. Yang mereka memerlukan tenaga dan waktu yang panjang bekerja. Hanya 5 menit sholat nggak bisa. Nggak mampu dia jemaah. Kita kadang-kadang heran kenapa gitu loh. Engkau bisa kerja loh dari tadi pagi ya. Jam 8 kau masih kerja. Jam 9 kau bekerja. Jam 10 bekerja. Mungkin istirahat duduk dulu sebentar. Adzan zuhur, engkau istirahat. Tapi engkau nggak sholat. Maka ketika orang-orang di neraka itu teriak-teriak minta dikeluarkan. Maka dikatakan, bukankah kami udah panjangkan umur kalian? Apa yang menghalangi kalian dari kembali kepada Allah? Kok nggak tobat-tobat? Ahibbatifillah. Kita nggak tahu kapan umur kita berakhir. Oleh karena itu Rasulullah SAW berwasiat mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin. Engkau manfaat 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Yang pertama beliau mengatakan hayataka qabla mautik. Hayatak. Hidupmu sebelum kau mati. Umurmu. Kau masih hidup. Sebelum kau mati. Karena ini waktunya beramal. Kalau sudah mati selesai. Pernah Nabi SAW lewat kuburan. Kuburan yang baru saja selesai diratakan. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan rakaatani. Kalian tahu nih orang yang dikubur ini 2 rakaat yang ringkas. Yang kalian mungkin menganggapnya remeh. Dia kepingin melaksanakannya. Dan buat dia itu lebih baik dari dunia dan isi. Tapi dia gak mampu lagi untuk sholat. Ya. Nggak mampu lagi untuk mengatakan Allahu Akbar. Yang ada orang yang nyolatin dia. Maka Nabi berpesan hayatak qabla mautik.
hidupmu sebelum kau mati. Wa sihhataka qabla saqami. Sehatmu sebelum kau sakit. Yang sedang sehat sekarang, jangan nunda-nunda untuk beramal, untuk puasa sunnah, untuk bayar utang puasanya sebelum engkau sakit. Karena kalau engkau sudah sakit, orang sehat aja nggak sholat, apalagi sakit. Makanya kita sedih ketika melihat orang-orang sakit yang seharusnya di akhir-akhir hayat dia itu mengisi dengan ketaatan, nggak bisa dia. Dikasih nasihat, datang keluarganya mengatakan, ayah, paman, sholat ya, jangan lupa sholatnya dijaga ini itu. Nggak peduli dia, dia sehat nggak sholat. Apalagi sakit yang ribet, aduh ribet, gimana mau sholat? Najis, pakai kateter atau pakai pampers ini itu. Maka Nabi SAW mengatakan sehatmu sebelum kau sakit. Dan subhanallah ya, bicara sehat ini sebuah nikmat. Rasul SAW mengatakan, "Idza maridal abdu aw safara, kataballahu lahu minal ajri mithla ma kana ya'mal sahihan muqim." Apabila seorang hamba sakit atau dia dalam keadaan musafir, perjalanan. Kemudian namanya orang sakit, orang musafir, mungkin nggak bisa maksimal beribadah. Maka akan dituliskan bagi orang ini pahala seperti yang dia kerjakan kalau dia sehat dan dia tidak musafir. Hari Kamis kayak gini, musafir hari Kamis, dia nggak puasa. Padahal biasanya dia puasa, ditulis dia puasa. Biasanya nih orang kalau sehat dia puasa, hari Kamis dia sakit nggak puasa, ditulis pahala. Kalau ternyata nih orang Ustadz biasa puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis selama hidupnya, tahu-tahu dia sakit yang nggak memungkinkan dia puasa sampai mati. Dia sakitnya 10 tahun enggak. Nggak bisa dia puasa Senin Kemis. 10 tahun Senin Kemis ditulis dia puasa Senin Kemis. Maka Nabi mengatakan sehat qabla saqam. Ini orang ketika sehat dia biasa ke masjid. Nggak pernah dia tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Di masa PPKM, di saat COVID-19, dia nggak ke masjid. Karena kondisi. Tetap ditulis berangkat ke masjid. Pahala sholatnya sholat di masjid. Karena dia orang yang biasa ke masjid. Wa faraghaka qabla syughlik. Nih, waktu luangmu sebelum kau sibuk. Waktu luang. Jadi ketika kita punya waktu luang, kosong, manfaatkan waktu ini untuk yang bermanfaat. Nasihat Abdullah bin Umar bin Khattab, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau engkau sedang berada di sore hari, engkau punya waktu luang, maka jangan nunggu besok untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Oh, besok aja. Kalau engkau sedang pagi, jangan nunggu malam. Oh, nanti. Kenapa nanti? Biasanya orang yang suka menunda-nunda terakhir bertumpuk pekerjaan dan dia nggak sempat. Hendaklah kita menata waktu kita. Kita tahu rata-rata orang itu udah tahu rutinitas dia. Kapan dia punya waktu kosong, kapan dia punya waktu luang. Bagaimana dia seharusnya memanfaatkan waktu luang tersebut. Sebelum datang kesibukan. Wa syababaka qabla harami. Kata Nabi SAW, masa mudamu sebelum engkau tua. Ini yang masih muda, jangan nunggu tua bertobat. Jangan engkau berpikir kalau tua engkau bisa bertobat. Ada orang yang tambah tua, tambah jadi. Maka sekarang manfaatkan waktu muda. Wa ghinaka qabla faqri. Masa kayamu sebelum engkau jatuh miskin. Rawahul Hakim. Ahibati fillah. Maka kalau bicara bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, maka segera bertobat kepada Allah. Segera berubah. Segera hijrah. Kalau ada orang yang mau masuk Islam, jangan nunda-nunda. Saya mau syahadat nanti di masjid fulan. Oke, nanti pengumuman syahadatnya. Sekarang kau syahadat.
Katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Karena nggak tahu apakah akan sampai waktu asar engkau. Dan engkau belum bersyahadat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 17-18. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وَبَيَّتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Na'udzubillahi minan nar. Allah jelaskan, tobatnya siapa yang diterima? Orang yang bertobat dan tidak menunda-nunda waktu tobat, dan juga tidak sampai ajal datang. Kalau sudah ajal datang lalu dia mengatakan, ini tubtul an, aku tobat sekarang, nggak bakal diterima. Fir'aun, Allah kasih waktu yang panjang buat Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak bosan-bosannya mendakwain Fir'aun. Di beberapa literasi disebutkan bahwasanya sampai 40 tahun berdakwah itu Nabi Musa. Tapi Fir'aun nggak mau terima. Ketika masuk ke dalam jalan di lautan tersebut, kemudian tenggelam Fir'aun dengan air. Dia mengatakan, aku beriman sekarang. Nggak ada gunanya. Allah menerima taubat hamba malam yugharghir. Selama nyawanya belum sampai ke tenggorok. Ahibati fillah. Allah tuh sayang dengan umat Islam. Karena kalau bicara umur umat Islam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, ya jauh ya. Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun umurnya. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun lebih umurnya. Dakwah aja 950 tahun. Maka kita yang kehilangan waktu-waktu luang. Kita dulu nggak ngerti, kita dulu nggak paham Ustaz. Terus gimana sekarang? Ketahuilah, di antara kasih sayang Allah kepada umat Islam ini, Allah berikan momentum-momentum yang beramal di situ dilipat gandakan. Yang jangan sampai kita kehilangan. Contohnya bulan Ramadan. Allah kasih ini. 1 bulan yang amalan dilipat gandakan. Bahkan nanti di 10 hari terakhir, di situ ada Lailatul Qadar. Yang 1 malam lebih baik dari 1000 bulan.
Jadi kalau engkau kehilangan masa mudamu, banyak digunakan untuk kemaksiatan, maka setelah engkau tobat, engkau harus lihat nih, waktu-waktu yang istimewa. 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ada 10 awal Dzul Hijjah, 10 hari yang beramal di dalamnya, subhanallah, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kecuali satu kondisi jihad. Orang yang berjihad kemudian mati dan tidak balik dirinya dan wala pula hartanya kembali. Kemudian ada puasa Arafah umpamanya, yang menghapuskan dosa 2 tahun. Kita punya tahun-tahun yang penuh dengan kemaksiatan. Bagaimana kita beramal, memilih beramal soleh di setiap waktu ya. Tapi ada momentum tersendiri yang di situ lebih utama untuk kita amalkan. Kemarin ada puasa Asyura. Yang di situ orang yang berpuasa dihapuskan dosa setahun. Dalam sehari ini, mana sih waktu yang paling mulia? Kalau kita mau beramal, ya ada 1/3 malam akhir. Di mana Allah Jalla Jalla turun ke langit dunia. Mengabulkan doa hamba-hambanya. Mengijabah permintaan hambanya. Mengampuni dosa-dosa. Ini waktu. Manfaatkan waktu tersebut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada Umar, ya Umar, ini bagaimana sesama sahabat saling menasehati ya, dalam urusan waktu. Wa'alam anna lillahi amalan bin nahar la yaqbaluhu billah. Ketahuilah Allah itu memiliki amalan-amalan yang wajib dikerjakan di siang hari yang gak diterima kalau dikerjakan di malam hari. Wa anna lillahi amalan billail la yaqbaluhu bin nahar. Ada amalan-amalan di malam hari yang kalau dikerjakan di siang hari gak diterima. Ada orang salat subuh setelah matahari terbit. Dia berpikir saya masih sholat. Nggak diterima sholat. Ada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan waktunya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memberikan pelajaran buat kita semuanya. Beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Tidaklah aku menyesal dengan penyesalan yang lebih dari penyesalanku terhadap hari yang mataharinya tenggelam dan amalku nggak bertambah. Matahari tenggelam, wallahi gak baca Quran. Belum zikir pagi dan petang. Matahari tenggelam, wallahi kita nggak sholat qobliyah wala ba'diyah. Hari itu juga sodakoh, enggak umpamanya. Beliau mengatakan, umurku berkurang, amalanku nggak bertambah. Dan Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inni la amqutur rajul an arahu fariqan. Aku benar-benar benci melihat orang yang nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amalil akhir. Dia nggak ngerjakan urusan dunia wala urusan akhirat. Nganggur. Ada orang yang kerja dapat fulus, dia urusan dunia dapatlah dia keuntungan dunia. Ini orang la dapat keuntungan dunia wala dapat keuntungan akhirat. Para pengangguran ini seharusnya ketika dia tidak dapat urusan dunia, seharusnya dia dapat urusan akhirat. Karena waktu luang itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, inni la ahtasibu naumati wa qaumati. Aku tuh benar-benar berharap pahala kepada Allah dalam kondisi aku tidur dan dalam kondisi aku bangun. Dia niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika tidur, niat untuk kepingin sholat malam. Niat kepingin bekerja untuk mendapatkan rizki yang halal.
ketika bekerja diniatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk bersedekah, untuk berangkat umroh, sehingga hidupnya lillahi ta'ala. Umur dia itu semuanya lillahi ta'ala. Makanya sebagian salafus saleh itu kalau dikatakan kepada dia, Hammad bin Salamah, satunya, kalau dikatakan kepada dia, kamu besok mati. Dia nggak bisa nambah amalannya. Karena waktu dia full dengan ketaatan. Sampai tidurnya pun dia berharap pahala. Al-Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, dia menceritakan kondisi para sahabat Nabi. Kondisi para tabi'in yang dia hidup di sana juga. Apa kata dia? Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda hirsan minkum ala darahimikum wa dananirikum. Aku menyumpai satu kaum yang mereka lebih pelit dengan waktu mereka. Mereka lebih peduli dengan waktu mereka, lebih pelit dengan waktu mereka daripada kepelitan kalian dengan emas dan perak. Daripada ambisi kalian untuk mendapatkan uang dan harta benda. Mereka lebih berambisi untuk memanfaatkan waktu mereka. Sehingga subhanallah, sebagian ulama itu nggak suka banyak tamu yang datang ke rumahnya. Sampai disebut perampok-perampok waktu, kata dia. Aku lebih baik uangku yang habis daripada waktuku habis. Sedangkan sebagian kita lebih suka sonjo-sonjo datang ke sana, kongko ke sana, menghabiskan waktunya. Padahal itu lebih berharga daripada uang sebenarnya. Dia kalau waktu 1 jam itu dihitung 1 juta umpamanya, maka dia akan berpikir untuk menghabiskan waktu ini, uang 1 juta dia hambur-hamburkan. Yang terakhir jamaah, Allah Jalla Jalla berfirman di surat Asy-Syarah ayat 7 dan 8. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Allahu Akbar. Nih, Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau engkau sudah menyelesaikan satu urusan, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, udah selesai. Terus ngapain? Istirahat, santai, fansab. Engkau kerjakan urusan yang lain. Manfaatkan waktumu itu. Bukan santai. Manfaatkan untuk urusan dunia atau urusan akhirat. Tapi dalam semua itu Allah mengatakan wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu lah engkau selalu berharap. Artinya seorang hamba ketika sibuk dengan pekerjaan dia, jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan jadikan pekerjaan itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena umur kita, modal kita. Dan ada satu amalan yang ringan. Dan kita dapat memenuhi waktu kita dengan amalan ini. Yaitu zikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara sholat, ya disuruh sholat, aduh ambil wudu Ustaz, ini itu. Maka ingatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Anda masih ingat ketika di Madinah ya, kita lagi ke rumah sakit, nunggu dokter. Di situ ada stiker tertulis, imla waqtal intidhar bil istighfar. Kata dia, penuhi waktu menunggumu dengan istighfar. Jadi yang sudah selesai dari satu pekerjaan ya, udah capek dia, ya udah isi dengan yang lainnya. Sedangkan sekarang kita melihat orang kalau punya waktu kosong, waktu istirahat, dia gunakan untuk nonton, dia gunakan untuk main game, untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Muslim
waktunya semuanya bermanfaat, waktunya semua berguna karena dia tahu itulah modal hidup dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator kita hari ini. Jazakumullah khair. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Banyak sekali tambahan ilmu yang diberikan pada kesempatan pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Ya, alhamdulillah telah banyak pertanyaan dan juga yang bertanya langsung pada Pak Ustadz. Namun saya akan memilah pertanyaan yang terkait dengan materi pada kesempatan hari ini terlebih dahulu. Saya akan memulai dulu dari yang mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah betul ada hadis yang menyatakan bahwa silaturahmi memanjangkan umur? Adakah doa minta panjang umur yang bermanfaat? Jazakallah khairan, Pak. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Berkaitan dengan umur kita. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sejatinya sudah ditetapkan berapa umur kita. Tatkala kita berumur 120 hari di perut ibunda kita, malaikat juga sudah mencatat umur kita berapa. Tapi ini rahasia Allah Azza wa Jalla. Ada amalan-amalan yang ternyata dapat memanjangkan umur. Sebagian ulama berpendapat bukan umurnya ditambah, tapi berkahnya ditambah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian mengatakan dipanjangkan umurnya, memang ditambahkan. Itu pun termasuk takdir Allah yang sudah tercatat juga sebenarnya. Jadi kalau bicara berkah, ini yang sebenarnya kadang-kala kita lupa aja. Ada orang umurnya 25 tahun meninggal dunia. Umur 25 tahun dia mati. Engkau lihat orang ini yang umurnya 25 tahun dengan orang yang umurnya 60 tahun. Kadang-kala dibandingkan amalan yang 25 tahun jauh lebih banyak daripada yang umurnya 60 tahun. Dia lebih produktif. Banyak yang dia kerjakan. Dia menulis buku. Dia mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia terus dikenang. Dan kenangan ini juga tambahan umur sebenarnya. Jadi bicara silaturahim, yang memang Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizki, yang ingin diluaskan rizkinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Jadi maknanya boleh jadi adalah berkah di umurnya. Sehingga dia dapat melakukan banyak kebaikan di waktu yang pendek. Ada orang setahun gak hatam Quran. Ada orang 3 hari hatam Quran. Nih, kok bisa ya? Nih 3 hari, ini setahun gak hatam. Berkahnya. Atau memang ditambah, dipanjangkan umurnya, ditambah kebaikan. Adapun bicara minta panjang umur. Jadi memang berbicara minta panjang umur ini, ada khilaf di antara para ulama apakah memang dianjurkan kita berdoa minta panjang umur. Yang pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan orang minta panjang umur asalkan dengan catatan minta panjang umur yang berkah. Panjang umur yang penuh dengan ketaatan. Bukan hanya dipanjangin umurnya saja. Kalau orang dipanjangin umurnya, tapi dia nggak taat sama Allah, ya dia bukan tambah baik. Dia tambah buruk. Karena seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Adapun doanya seperti apa? Mungkin di antara yang Nabi doakan Anas bin Malik untuk panjang umur. Allahumma atil hayatah. Allah panjangkan hidup dia, berkahi dia, ampuni dia. Inilah. Jadi bukan hanya panjang umurnya saja, tapi di situ ada berkah, ada ampunan, sehingga panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada yang mengangkat tangan.
Yang pertama pada Saudara Akbar Ramdhani, dipersilakan untuk bertanya langsung pada Pak Ustadz. Ya, Akbar Ramdhani, dipersilakan bertanya langsung. Oh, tidak ada. Oh, kalau begitu ke Ibu Yulia Najeges, silakan Ibu bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Ada? Silakan Ibu Yulia bertanya secara langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustadz fikum, kan tadi tafadhal. Ustadz bilang kalau misalkan banyak ada beberapa pertanyaan nanti yang seperti di hadis, umurnya digunakan untuk apa, masa mudanya digunakan untuk apa. Kalau misalkan kita waktu mudanya Ustadz melakukan banyak hal-hal yang tidak baik atau melakukan banyak kekhilafan, lalu di masa tuanya kita berubah, apakah dosa-dosa kita di masa lalu itu juga akan tetap dihisap Ustadz? Lalu gimana dengan tobat kita? Saya masih nggak paham Ustadz, maksudnya tetap dihisap, tapi harus bertobat gitu Ustadz. Jadi sebenarnya dosa kita di masa lalu itu diampuni apa tetap dihisap dan kita akan tetap mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita Ustadz? Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahibati fillah. Pertanyaan tentang masa muda itu pertanyaan istimewa karena kebanyakan pemuda itu boleh jadi dia sia-sia waktunya, bukan dosa. Ada pemuda yang waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang mubah, bukan berpahala. Tapi ada anak muda ketika di masa muda dia sibuk dengan ketaatan sehingga dia mendapatkan kedudukan yang berbeda dengan anak muda yang tadi. Adapun kalau bicara bagaimana kondisi kita yang sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, barang siapa yang bertobat dengan syarat dan ketentuan tobat yang lengkap, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Tapi nanti ketika dia dihisap, dia akan ditunjukkan tentang dosa-dosa dia. Kalau memang ada persyaratan tobat yang belum terpenuhi. Jadi kadangkala kita bertobat, ternyata tobat kita nggak diterima gitu loh. Ada syarat dan ketentuan yang belum terpenuhi. Tapi kalau terpenuhi, insya Allah dihapuskan dosa-dosa. Jadi kalau dihapuskan dosa-dosanya, 0. Masa muda, 0. Nggak ada dosanya. Karena dia bertobat dengan taubatan nasuha. Alhamdulillah. Tapi bicara pertanyaan tentang masa muda, bicara masa muda kan bukan hanya dosa kerjaan dia. Dia juga mungkin melakukan ketaatan, dia melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Mungkin juga taubat dia punya 10 dosa, dia bertobat 7 dosa. Sehingga masa muda tetap akan ditanya. Tinggal kalau memang kita sudah bertobat kepada Allah, kita minta maaf sama Allah SWT, tentunya Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Kemudian ahibati fillah. Berkaitan dengan masa lalu yang penuh dengan dosa, masih dapat digantikan dengan kita memanfaatkan waktu-waktu yang berfadilah. Seperti tadi disebutkan. Lailatul Qadar. Ada orang di masa mudanya biasa-biasa aja, gak banyak dosa. Tapi dia gak pernah dapat Lailatul Qadar. Sampai tua pun gak dapat Lailatul Qadar. Tapi ada orang nih baru tobat, dia bersungguh-sungguh, dia dapat Lailatul Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Jadi intinya kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Bahwasanya kita nanti, ya dengan kita bertobat kepadanya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Adapun pertanyaan-pertanyaan itu ya kita siapkan. Siapkan jawabannya. Kalau engkau memang sudah bertobat, ya nanti katakan ya Alhamdulillah aku sudah bertobat ya Allah, semoga engkau mengampuni dosa-dosa. Tapi masa muda itu akan ditanya gitu, ngapain aja? Iya ya Allah, kalau dia akan mengatakan ya dulu masa mudaku banyak kemaksiatan ini itu macam-macam. Tapi Alhamdulillah engkau berikan taufik kepada aku sehingga aku bertobat kepadamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya.
Selanjutnya saya akan melihat lagi dari kolom chat pertanyaan yang terkait dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah bersama tim. Ustaz, anak izin bertanya, apakah termasuk ujian dari Allah ketika anak punya waktu luang, tapi tidak digunakan untuk hal kebaikan, seperti menuntut ilmu, baik online maupun offline, membaca Al-Quran. Terputus. Baik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Gimana dok? Tadi dok, barusan sempat terputus dok. Jadi dia punya waktu luang. Oh iya, punya waktu luang tetapi tidak dimanfaatkan. Apakah ini ujian dari Allah, waktu luang tersebut? Dan kemudian bagaimana mendapatkan husnul khotimah dan terhindar dari azab dan siksa kubur? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Waktu luang ini termasuk nikmat. Nikmat. Yang namanya nikmat, kalau disyukuri, Allah akan tambahkan. Kalau kita tidak mensyukurinya, maka Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Waktu luang itu kalau digunakan untuk hal-hal yang mubah, maka nggak jadi dosa. Cuma dia kehilangan umur dia. Waktu yang seharusnya menambah amalan, ternyata dia nggak bertambah amalannya. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, aku menyesal tuh kalau matahari tenggelam, hari itu umurku berkurang, amalanku nggak bertambah. Bukan berarti dia berbuat dosa, enggak. Tapi hari itu sia-sia. Maksudnya, apa sih yang aku kerjakannya hari ini ya? Cuma baca Quran, enggak. Maksud, ngobrol tadi, jalan-jalan. Jadi perkara-perkara yang mubah. Karena kita tahu ada perkara-perkara yang mubah. Jadi kalau bicara nikmat waktu ini, ya bagaimana kita memanfaatkan. Itu ujian, ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan sejatinya semua adalah ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Tentang bagaimana kita menyikapinya. Adapun bagaimana supaya kita husnul khatimah, maka jujurlah sama Allah Azza wa Jalla. Jangan beramal hanya ketika ada manusia. Jangan takut meninggalkan dosa hanya ketika dipandang manusia. Tapi benar-benar kita jujur sama Allah, ikhlas dalam beramal, dan berusaha untuk istiqamah, punya amalan tersembunyi yang disembunyikan. Yang semoga itu membantu kita untuk husnul khatimah. Lalu berdoa minta sama Allah. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Seperti doanya Nabi Yusuf ya. Ya Allah tawaffani musliman, matikan aku dalam kondisi Islam ya Allah. Dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Adapun bagaimana supaya kita terhindar dari azab kubur, maka tinggalkan dosa-dosa. Bertobatlah dari perbuatan dosa. Dan ada banyak amalan yang menyebabkan orang secara khusus diadab di kuburan. Tapi secara umum, semua orang yang melakukan dosa itu akan mendapatkan balasan. Baik di dunia, atau di kubur, atau nanti di padang mahsyar, atau nanti di akhirat. Artinya di neraka. Tugas kita kalau kita merasa punya dosa, segera bertobat. Mohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian baca doa setiap di akhir sholat. Doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Wa min adzabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian diantaranya memperbanyak-banyak baca Al-Quran. Khususnya surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk dibaca tiap malam. Dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat dan diselamatkan dari adab kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Pak Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya saya akan melihat lagi ke raise hand dan saya mempersilakan kepada Dr. Yunita Indarti untuk bertanya langsung pada Pak Ustaz. Silakan Dr. Yunita. Kepada Dr. Yunita, silakan Dr. Yunita untuk bertanya secara langsung.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Ustadz, saya mau warahmatullahi bertanya wabarakatuh. mengenai apa dosa-dosa yang diampuni. Kan kalau kita puasa misalnya 10 Muharram, puasa Asyura dan puasa yang puasa Arafah itu katanya dosanya diampuni kalau yang Arafah setahun setelah dan setahun sebelum. Nah. Kalau yang 10 Muharram setahun Sebelum. setelah ya. Terus kalau baca Al-Kahfi dari Jumat ke Jumat. Jadi ada beberapa nih tentang apa dosa bisa pengampunan dosa pada puasa yang tadi yang 10 Muharram dan tanggal 9 Zulhijjah. Juga yang baca Al-Kahfi yang dari minggu ke minggu, Jumat ke Jumat tadi. Itu bagaimana Pak Ustadz? Artinya apakah betul bahwa dosa kecil atau dosa besar atau seluruh dosa-dosa yang ada? Masya Allah. Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Iya, ini karunia Allah ya buat orang-orang yang beriman. Ada waktu-waktu beribadah di mana dihapuskan dosa-dosa. Tapi ketahuilah, penghapusan dosa itu sesuai dengan ibadah yang kita kerjakan. Maksudnya gimana? Ada orang sholat, itu hanya diterima 10%. Sholat 4 rakaat zuhur yang diterima cuma 10%. Ada yang bahkan sholat cuma nggak diterima sama sekali. Begitu pula tatkala kita berpuasa. Puasa ini sesuai dengan keikhlasan kita, bagusnya puasa kita, sesuai dengan itu pula pengaruh kepada pengampunan dosa. Ini di dunia medis mungkin ada orang minum obat sembuh, ada orang nggak sembuh. Loh, kenapa ya? Kok bisa nggak sembuh? Karena mungkin ya kalau orang ini di tubuhnya ada ini dan itu yang menyebabkan kurang kuat nih sebenarnya obat ini. Ada obat lain yang harusnya lebih kuat. Berkaitan dengan dosa yang mana yang diampuni. Apakah semua dosa? Apakah khusus dosa-dosa kecil? Memang ada khilaf di antara para ulama. Orang yang puasanya sahih. Puasa Arafahnya tidak bercampur dengan omong kosong. Tidak bercampur dengan dusta. Benar-benar puasanya sempurna. Itu diharapkan menghapuskan dosa-dosa dia semuanya yang besar dan kecil. Tapi berkaitan dengan dosa besar ini perlu taubat tetap. Perlu taubat. Kenapa? Karena dia ketika puasa dia tidak mau meninggalkan itu dosa. Umpamanya maaf dia berzina. Ketika dia puasa Arafah dalam hati dia mau zina besok gitu. Dia punya niat untuk berzina. Apakah zina dia yang sebelumnya akan dihapuskan dengan puasa sunnah itu? Ana rasa pendapat teologi tidak. Karena dia berniat untuk berzina lagi. Dia punya niat. Dan ada sebagian orang jamaah yang berangkat umroh. Sebelum berangkat umroh dia berzina. Dan dia tahu zina ini termasuk penghapus dosa kan. Afan, zina, umroh. Umroh itu termasuk penghapus dosa. Dia pikir dia berzina sekarang sebelum umroh, pulang umroh udah habis dosa-dosa dia. Tidak. Jadi dosa-dosa besar itu perlu taubat. Sehingga ketika seorang melaksanakan puasa Arafah, niatkan dia untuk meninggalkan dosa-dosa dia. Apa sih sulitnya kalau bicara taubat ini kan menyesali, kemudian dia meninggalkan itu dosa yang ketika bertekad untuk tidak mengulangi. Insya Allah kalau seperti itu Allah akan hapuskan semua dosa-dosa dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembali ke chat lagi Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan mengenai umur juga dan hal yang akan datang. Yang pertama pertanyaan mengenai Bismillah. Pak Ustadz, bagaimana cara para ulama memanage atau mengatur umurnya, memanfaatkan umur mereka dalam belajar dan bekerja? Mungkin apakah mereka membagi proporsi waktunya seperti apa dalam keseharian? Dan apa Ustadz, izin bertanya, jika Allah adalah zat yang maha mengetahui,
mengapa harus bertanya pada apa yang manusia kerjakan di usia mudanya? Bukankah tanpa bertanya Allah sudah mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia tersebut? Nah, subhanallah jamaah. Ya, kalau bicara bagaimana para ulama memanfaatkan umur mereka, seperti yang dikatakan oleh Hasan al-Basri tadi, mereka itu lebih cinta sama waktu mereka daripada uang, dibandingkan kecintaan orang-orang selanjutnya dengan harta. Sehingga mau tidak mau mereka menjadikan waktu-waktu itu penuh dengan ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, niat mereka seperti yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Semua pekerjaan, mau urusan dunia, itu pun diniatkan untuk beribadah. Seorang mukmin, slogan dia mengatakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian mereka ketika bekerja, kita lihat para sahabat Nabi ya. Mereka biasanya sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk mereka sampai matahari terbit. Lalu setelah itu mereka sibuk bekerja. Cuma ketika mereka keluar dari masjid pun mereka tetap mengingat Allah. Dan jantung mereka bergantung di rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika berada di rumah, mereka tahu waktunya, keluarga punya waktu. Bagaimana cerita Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ketika Abu Darda ibadah aja gak ngurusin istrinya, dikasih tahu istrimu punya hak, dirimu punya hak, matamu punya hak. Berikan hak itu secara rata dengan yang berhak menerima hak tersebut. Jadi kalau bicara menuntut ilmu ini, di antara bagaimana semangat mereka menuntut ilmu. Sampai ada di antara mereka, roti itu nggak dimakan. Jam. Roti itu dia hancurin, langsung dicampur sama air, langsung dia minum. Ketika dia, kenapa engkau melakukan itu kalau nggak makan roti kayak yang lainnya? Kata dia, antara makan roti sama minum kayak model serelak kayak gitu ya, itu 50 ayat. Jadi daripada anak makan, sekarang orang sejam makan. Kalau nggak salah sekarang aturan PPKM yang baru, yang level 3 itu boleh makan 1 jam. Ini orang makan 1 jam, ngaji 5 menit udah gak kuat. 10 menit udah capek. Engkau makan 1 jam. Masa ngaji gak mampu? Ini ulama dahulu. Kalau dia memilih untuk meminum itu roti dicampur sama air daripada dia makan. Karena dia melihat waktu mengunyah itu dibanding dengan meminum itu roti yang dicampur sama air, 50 ayat. Subhanallah. Kemudian ada sesuatu yang subhanallah ya, yang sekarang sebenarnya bisa kita praktekkan. Dulu sebagian ulama itu kalau mereka masuk ke toilet ya, dia minta anaknya baca sesuatu di luar. Supaya waktu dia di sana dia mendengarkan hal yang bermanfaat gitu. Wah, sekarang alhamdulillah ada headset, ada handphone, kita bisa mendengarkan ceramah, mendengarkan Al-Quranul Karim dimanapun kita berada. Kecuali sekali lagi di toilet jangan sampai ya. Artinya kita bisa memanfaatkan waktu kita. Yang naik motor ketika dia berangkat kerja. Dulu kan nggak bisa mereka. Ketika berangkat kerja mungkin dia bisa berzikir ya. Tapi sekarang engkau bisa naik motor, naik mobil, mendengarkan ceramah, menuntut ilmu. Dan semua itu kembali. Innamal a'malu binniyat. Baik. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan kenapa Allah tanya. Ahibati fillah. Allah itu sebenarnya kalau bicara sudah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Kalau tidak ada persidangan, Allah bisa memasukkan semua sesuai dengan amalan. Tapi Allah ingin menegakkan hujjah. Ingin menegakkan keadilan. Allah ingin setiap manusia ketika mereka diazab, mereka tahu mereka pantas mendapatkan azab. Karena ada orang yang merasa, loh, anak kenapa? Kok tahu-tahu di penjara? Di dunia aja, ketika diberlakukan darurat militer, orang yang diambil, yang ditangkap tanpa disidang, atau dibunuh tanpa disidang, keluarganya merasa dizalimin. Loh, kenapa dia kok tahu-tahu dibunuh? Kenapa dia tahu-tahu kok di penjara? Maka Allah untuk menghilangkan semua alasan itu,
Agar manusia nggak lagi tanya kenapa, maka nanti akan ditegakkan keadilan. Akan ditanya, akan disidang. Mungkin dia punya alasan. Dia mengatakan, memang ada nanti pada hari kiamat orang, oh enggak, aku nggak mengerjakan itu. Aku nggak mengerjakan itu. Dia merasa seperti itu. Akhirnya didatangkan saksi-saksi. Jadi proses persidangan pada hari kiamat itu pada hakikatnya untuk menampakkan keadilan Allah dan karunia Allah kepada manusia. Sehingga tidak ada satupun yang masuk neraka kecuali dia tahu memang dia pantas masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak ada satupun orang yang masuk surga kecuali dia tahu dia masuk surga karena karunia Allah dan rahmat. Artinya kalau dia merasa nggak pantas dia masuk surga, tapi karena Allah yang merahmatinya, yang memaafkan dosa-dosanya, kemudian dia masuk ke surga Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, penjelasannya. Selanjutnya saya kembali ke yang mengangkat tangan. Dari yang ini saya melihat kepada Alga Febrianto. Pada Alga Febrianto, silakan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon izin sebelumnya sampai jam berapa Pak Ustadz? Masya Allah. Kita kayaknya paling maksimal sampai lewat 35 dok. Soalnya asarnya semakin cepat di sini dok. Baik Pak Ustadz. Ya, saya persilakan kepada Pak Alga Febrianto untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Ya Ustadz, saya sebelumnya minta maaf, saya mau bertanya, ini di luar topik kajian ini Pak Ustadz ya. Saya kan usia sudah 26 tahun. Nah. Terus saya ada keinginan tahun depan untuk segera menikah, karena saya berkeinginan untuk beribadah dengan pilihan saya. Lalu saya juga ingin menjauhi zina, karena sebelum-sebelumnya saya khilaf Ustadz, pada kuliah usia 22 sampai 24 saya merasa kok kayak pacaran nggak ada gunanya. Terus saya bertahun-tahun berpikir sampai 26 udahlah niat untuk menikah. Nah. Dan saya udah bilang ke orang tua saya, ke bapak saya. Bapak saya bilang, kamu mau nikah sama siapa Toli? Ini ya pilihanku, dia mu'alaf sudah 2 tahun yang lalu. Oh ya sudah, kalau pilihanmu itu ya nggak apa-apa, pokok kamu tugasnya jangan sampai dia kembali ke agama yang sebelumnya. Nah, permasalahan saya sekarang ini Ustadz, dari keluarga almarhum ibu saya itu kayak bagaimana ya, kayak menilai saya usia 26 itu jangan buru-buru nikah lah. Allahu Akbar. Si cilik pikiranmu. Durung sanggup lah untuk tanggung jawabmu gede. Allahu Akbar. Allah. Saya sampai ya Allah. Nah, niat saya udah kuat, pengen ibadah, pengen menjauhi zina, tapi kok keluarga ibu saya seperti ini gitu. Dan keluarga ibu saya kayak mengucilkan pilihan saya ini Ustadz. Karena pilihan saya ini kan dulunya Nasrani, lalu pindah umat Islam itu tahun 2018. Terus saya baru kenal yang menjalani ta'aruf baru 1 bulan ini, dan sudah ada niatan untuk goalnya menikah tahun depan. Sedangkan dari keluarga ibu saya ini sudah saya kasih keyakinan untuk ayolah bude Pak Le. Cuma nggak dukung, mereka nggak dukung. Mereka kayak menilainya dalam nanti nikah usia 28-29. Saya sampai mikir 28-29 nunggu 2 tahun apa saya kuat menahan ini gitu. Jadi saya mohon pencerahannya Ustadz. Nah, Masya Allah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Ya, ini bicara umur juga ya. Tadi bagaimana penanya menyebutkan ada masa muda yang sia-sia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, segera nikah. Kawin. Nggak ada urusannya sama umur. Mampu secara finansial, dia mampu memberikan nafkah kepada
istrinya, mampu secara fisik, ya sudah segera menikah. Apakah kalau berumur 28 tahun, pernikahannya akan lebih baik? Enggak juga. Banyak orang umur 30 tahun nikah, ya cerai. Jadi, bicara nikah ini butuh kesiapan. Mental, fisik, ekonomi, iya. Kalau sudah siap, jangan menunda-nunda. Dan pernikahan ini tidak menghalangi dari belajar, dari kuliah. Tidak. Kadang-kala kita melihat anak-anak yang menunda-nunda pernikahan. Tapi dia berzina, na'udzubillah min dzalik. Jadi sebagian orang itu tidak berpikir anak ini berzina, anak ini pergaulan bebas. Yang dipikirkan, yang kok masih kecil gitu loh. Umur 26 itu sudah telat sebenarnya. Rasulullah SAW menikah umur 25 tahun beliau menikah. Dan kita tahu Nabi SAW memang secara ekonomi beliau nggak mampu pada waktu itu. Sedangkan yang mampu menikah, segera menikah. Bagaimana sekarang dengan keluarga ibu? Ya buktikan, antum tinggal ngomong sama mereka, doakan. Ana sudah niat, ana sudah istikharah, dan ana yakin dengan janji Nabi SAW bahwasanya di antara 3 orang yang Allah akan menjamin orang tersebut adalah orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi tinggal antum bagaimana menguatkan niat antum, benar-benar menjaga kehormatan antum, menyempurnakan agama antum. Semoga dengan cara seperti itu Allah mudahkan pernikahan antum. Berkaitan dengan mereka, ya antum nggak perlu persetujuan mereka sebenarnya untuk menikah, tapi kan sebagai bentuk menghormati keluarga ibu, ya. Tapi insya Allah nggak ada masalah. Tinggal antum banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah. Semoga pernikahan antum diberkahi. Dan buat yang lainnya, segera menikah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari kolom chat Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, aku anak izin bertanya, apakah wajar kalau setiap hari mengingat ajal dan selalu berdoa mengenai kematian? Wafatkan hamba jika kematian baik untuk hamba. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, dan mungkin nanti saat ada Ustaz bisa menutup kajian pada hari ini dengan resume dan nasihat akhir buat kami semua. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, kita disuruh banyak-banyak mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu melembutkan hati kita, menyemangatin kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah. Tapi kalau mengingat kematian membuat kita jadi malas beribadah, malas beramal, itu berarti bisikan setan yang membuat hamba akhirnya kadang-kala putus asa. Tuh kayaknya anak sudah mau mati. Kalau kau memang mau mati, semua bakal mati, bukan hanya dirimu. Tapi bagaimana kita mati tatkala ajal menjemput kita? Kalau bicara doa, Allahumma tawaffani in kanatil wafatu khairan. Ya Allah, matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Jadi memang Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah doa yang seharusnya kita membacanya juga ya. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini idha alimtal hayata khairan li wa tawaffani idha alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu yang meliputi segala sesuatu yang gaib dan dengan kemampuanmu menciptakan, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Karena kita nggak tahu. Dan doa seperti ini biasanya dalam kondisi-kondisi yang penuh dengan fitnah, yang kita takut ya, dengan kondisi diri kita. Nggak ada masalah kita membaca doa seperti itu. Dan dalam kondisi umum pun kita memohon, nggak ada masalah kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Adapun buat orang yang sakit memang ya, yang kondisinya sedang parah sakitnya, yang biasanya membuat dia ya putus asa. Nggak boleh putus asa jemaah. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Kadang-kadang dia merasa, ya Allah kayaknya aku ngerepotin keluarga, kayaknya aku sakit-sakitan kayak gini, kayaknya mati lebih baik buat aku. Kita nggak tahu apakah mati lebih baik buat kita. Boleh jadi kita mati dengan kondisi bekal yang nggak cukup, akhirnya kita akan disiksa di sana. Dan boleh jadi kematian itu memang lebih baik buat kita, sehingga kita terputuskan dari
perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kemudian ada doa Nabi SAW juga. Beliau mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan pegangan hidupku ya. Agama ini, perbaiki duniaku yang itu adalah penghidupanku di sini, dan perbaiki akhiratku yang ke sana aku akan kembali, dan jadikan hidup itu sebagai penambah ketaatan buat aku, dan jadikan kematian itu sebagai tempat istirahat dari perbuatan dosa. Itu mungkin dapat Anda sampaikan berkaitan dengan hari ini. Maka fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai dari satu urusan, dari satu pekerjaan, maka penuhi dengan pekerjaan yang lainnya yang bermanfaat, yang berguna buat dunia dan akhirat kita, dan hanya kepada Allah kita berharap. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Pak Ustadz Zarkatim atas waktu dan juga materi yang telah disampaikan. Saya ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para jamaah sekalian atas kesediaan untuk hadir pada kesempatan kajian ilmiah pada hari ini. Mohon maaf bila dari panitia ada kesalahan atau kekurangan, dan mohon maaf bila ada sejumlah pertanyaan ataupun juga yang resen yang tidak bisa kami fasilitasi dengan sempurna karena keterbatasan waktu juga. Akhir kata, saya sebagai moderator pada acara hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.